Halo, shalom, salam sejahtera bagi kita semua, salam kenal, salam santun, salam hormat, salam takjim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya coba tanggapi lagi satu komentar dari siapa ini? Nur Alam 7626. Pernah baca Yohanes 5 ayat 30? Wah, sering teman-teman ya, bahkan ini menjadi satu perbendaharaan bagi teman-teman polemikus untuk sering mempertanyakan ya kualitas utusan Yesus Kristus. Sebenarnya ini sudah sering saya jawab tapi nggak apa-apa ya. Nah, Yohanes pasal 5 itu dari ayat 19 sampai 30. Jadi biasakan adab membaca utuh satu perikop, dan judulnya di situ jelas kuasa anak manusia, A huruf besar kapital, M huruf besar kapital, yang merujuk kepada Yesus Kristus. Ya, dia memang betul-betul anak manusia, tapi tidak boleh dikenakan huruf kecil di dalam penulisan A dan M. Harus menggunakan huruf kapital atau huruf besar, bahwa menunjukkan penghormatan, keagungan kepada manusia Yesus Kristus yang sejatinya adalah Allah itu sendiri, yang sejatinya adalah Tuhan itu sendiri. Jadi di sini jelas diceritakan tentang kuasa Yesus Kristus sebagai anak manusia. Jadi kuasa apa di situ dicatat banyak teman-teman ya. Jadi 19 sampai 20 hanya diambil yang terakhir, aku tidak dapat berbuat apapun dari diriku sendiri. Ya. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Pertanyaannya, siapa Dia yang mengutus Yesus Kristus dalam bentuk manusia, rupa manusia? Ya, tentu adalah Allah itu sendiri. Itu sebab Yesus Kristus disebut anak manusia, karena dia memang dilahirkan dari seorang manusia perawan kudus bernama Maria. Ya, kenapa dia juga disebut anak Allah atau putra Allah? Karena dia pun datang keluar, berasal dan diutus oleh Allah, yaitu Bapa itu sendiri. Maka anak Allah tentu hakikatnya adalah Allah itu sendiri. Sebab itu perikopnya berjudul tentang kuasa anak manusia, kuasa Yesus Kristus, atau kuasa Allah, atau kuasa Tuhan itu sendiri. Makanya kualitas utusan Yesus Kristus bukan sama seperti utusan-utusan yang muncul dari muka bumi. Semua manusia di muka bumi ini hasil jima orang tuanya, kemudian menghasilkan manusia. Lalu dia bertumbuh besar dalam kemanusiaannya juga jima. Apalagi kalau diutus jadi nabi umur 50, 55, sudah tua bangka ya. Artinya jadi manusia dulu, baru dia diutus menjadi nabi. Lalu dia diutus jadi ini dan itu. Pertanyaan akan berkembang, siapa yang utus? Atas otoritas apa dia diutus? Seperti itu. Tetapi Yesus Kristus dengan otoritas Allah yang maha tinggi, Allah Tritunggal yang Maha Esa, itu mengutus Logos, firmannya, putranya, untuk boleh nuzul, jelma, datang, inkarnasi, mengambil rupa sebagai manusia, datang di tengah-tengah peradaban manusia ini 2024 tahun melalui perawan Maria ya. Jadi gitu jelas bahwa dia adalah anak manusia yang penuh kuasa, sama berkuasanya dengan Allah Bapa itu sendiri. Karena itu dalam kemanusiaannya dia tetap harus mengatakan dan mengakui bahwa segala sesuatu yang diterimanya itu sumbernya dari Allah. Tetapi dalam keilahiannya dia tidak menerima kuasa dari manapun, karena hakikatnya sejatinya Allah is Allah. Allah Tritunggal Maha Esa, satu kesatuan yang tidak pernah bisa dipisah-pisahkan, tidak akan pernah bisa diparsial. Ya puji Tuhan teman-teman ya. Di situ dikatakan kuasa anak manusia merujuk betapa Yesus Kristus adalah anak manusia yang ilahi itu sendiri, yang Tuhan itu sendiri. Jadi tidak sama ya dengan utusan yang kamu pikir, oh dia hanya sekedar utusan, ada yang mengutus. Kalau dia utusan berarti dia tidak berkuasa. Kalau dia tidak berkuasa, dia tidak akan mengatakan seperti ayat 30 ini. Ya, dikatakan di sini, penghakimanku adil, ya. Karena apa? Karena segala kuasa sudah diberikan kepadanya. Kuasa di surga, kuasa di bumi, bahkan kuasa di dunia orang mati. Kuasa-kuasa itu sudah dibuktikan. Ia datang dari surga, mampu mengampuni dosa manusia, berkata kepada penjahat yang disalib di sebelah kanan, hari ini juga engkau bersama-sama aku dengan aku di Firdaus. Nah, itu kuasanya di surga. Dia mampu membawa siapapun untuk datang ke Firdaus. Yang kedua, kuasanya di bumi ini, dia mampu mengendalikan alam. Ya,
Diam, tenanglah ketika badai di Danau Galilea. Dia mampu membuatkan mata bagi orang yang buta sejak dari dalam rahim ibunya. Bukan karena dosa bapak ibunya, bukan karena dosa anak itu, tetapi karena kuasa Yesus Kristus sebagai Allah, sebagai Tuhan yang ada di muka bumi harus dinyatakan dengan membuatkan bola mata baru, sehingga orang itu bisa melihat. Di muka bumi dia berkuasa. Ketika Lazarus yang sudah mati membusuk 4 hari, dia cukup berkata, Lazarus keluarlah. Maka Lazarus keluar dari gua kuburnya. Nah, luar biasa. Di dalam dunia orang mati pun dia membuktikan kuasanya. Maut tidak sanggup membelenggu dia. Seluruh manusia di muka bumi, seluruh utusan-utusan di muka bumi, seluruh nabi-nabi, apalagi nabi palsu, mati membusuk, habis di dalam tanah, hancur, tidak bersisa. Tidak bisa kemana-mana. Tetapi Yesus Kristus dalam 3 hari, sesuai dengan kuasanya dia berkata, aku menyerahkan dan aku mengembalikan nyawaku, karena kuasa ada di dalam tanganku sepenuhnya, di sorga, di bumi, dan di dunia orang mati. Itu sebab dia berani berkata, hai maut, di mana sengatmu? Maut sekalipun tidak mampu membelenggunya. Dosa, maut atau kematian, iblis dan dunia sudah ditaklukkan, sudah dikalahkan, sudah dimenangkan oleh Yesus Kristus. So, don't worry, be happy. Utusan Yesus Kristus adalah kualitas sorga, bukan utusan kualitas dunia. Sekali lagi, anak manusia yang sumbernya dari Allah, berhakikat Allah itu sendiri. Anak manusia yang sumbernya dari dunia penuh dosa, itu hakikatnya tetaplah manusia. Utusanmu dengan utusanku jauh berbeda. Utusan manusia atau nabimu dengan utusan Yesus Kristus itu jelas jauh berbeda. Kiranya Yesus Kristus sumber segala pengertian, hikmat, mahrifat merahmati kamu, sehingga kamu boleh memahami dan mengerti. Dibaca dari ayat 19 sampai 30, maka kamu akan mengerti, ya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.